Halo Sobat Matematika dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi kekongruenan dan kesebangunan. Kenapa sih kita perlu belajar tentang materi kekongruenan dan kesebangunan? Tujuannya adalah agar kita memahami konsep kesebangunan, sifat dan unsur bangun datar, serta konsep hubungan antar sudut atau garis, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Nah, gimana sih materi kekongruenan dan kesebangunan itu sebenarnya? Yuk kita simak bersama. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita mau ngapain? Kita mau memahami konsep kesebangunan, sifat dan unsur bangun datar, serta konsep hubungan antar sudut atau garis, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kita masuk ke topik bangun yang kongruen. Dua bangun dikatakan kongruen apabila kedua bangun itu memiliki dua syarat seperti berikut ini. Yang pertama, tentang sudut. Sudut yang bersesuaian pada bangun yang saling kongruen itu adalah sama besar. Dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Untuk penjelasan tersebut kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Kita bisa lihat bahwa ada dua buah trapesium di mana sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut S, sudut B sama besar dengan sudut P, sudut C sama besar dengan sudut Q, dan sudut D sama besar dengan sudut F. Nah, gambar selanjutnya pun demikian. Ada dua buah segitiga yang saling kongruen, di mana kita bisa memperhatikan bahwa sudut A sama besar dengan sudut E, sudut B sama besar dengan sudut F, dan sudut C sama besar dengan sudut G. Untuk syarat yang kedua, tentang sisi. Pada dua buah bangun yang saling kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kita bisa perhatikan dari dua buah trapesium berikut ini bahwa sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang, di mana AB sama panjang dengan SP, BC sama panjang dengan PQ, CD sama panjang dengan QR, dan DE sama panjang dengan SP. Dan di contoh yang kedua pun seperti itu. Kita bisa lihat bahwa segitiga ABC memiliki ukuran sisi yang sama panjang dengan segitiga EFG, di mana AB sama dengan EF, BC sama dengan FG, dan CA sama dengan EG. Nah, itulah syarat-syarat atau hal-hal yang harus dimiliki oleh kedua bangun yang saling kongruen. Lalu, bagaimana dengan dua bangun yang saling sebangun? Nah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Berbeda dengan bangun yang saling kongruen, syarat yang harus dimiliki oleh dua bangun yang dikatakan sebangun adalah yang pertama, sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau kita sebut dengan istilah proporsional. Bagaimana bentuknya? Nah, kita dapat lihat di contoh yang berikut ini. Pada gambar tersebut ada trapesium di mana kita bisa lihat bahwa sudut-sudut trapesium ABCD sama besar dengan sudut-sudut pada trapesium SPQR. Sudut A sama besar dengan sudut S, sudut B sama besar dengan sudut P, sudut C sama besar dengan sudut Q, sudut D sama besar dengan sudut R. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi sisi-sisinya? Kita bisa lihat bahwa trapesium tersebut memiliki ukuran di mana AB sama dengan 12 cm dan SP sama dengan 9 cm. Di sini kita bisa melihat perbandingannya 12 banding 9 dan bisa diperkecil menjadi 4 banding 3. Lalu sisi BC 6 cm, QP 4,5 cm dan perbandingannya pun 4 banding 3. CD 8 cm, QR 6 cm, dan perbandingannya pun 4 banding 3. Dan yang terakhir adalah sisi AD 9 cm dan sisi RS 6,75 cm. Dan ini pun kita perkecil perbandingannya menjadi 4 banding 3. Kita memperhatikan bahwa semua sisi-sisinya jika dibandingkan dengan trapesium yang kedua memiliki perbandingan yang sama.
Hal inilah yang membuktikan bahwa kedua trapesium itu saling sebangun. Selanjutnya, kita bisa memperhatikan contoh soal yang berikut ini. Pada contoh soal ini, pada trapesium tersebut diketahui bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan nilai A, besar sudut P, besar sudut Q, dan besar sudut R. Dan untuk menjawabnya, kita harus memahami konsep dari kekongruenan, di mana sudut-sudut dari bangun yang saling kongruen itu kondisinya adalah sama besar. Maka kita bisa menjawab bahwa sudut A sama besar dengan sudut S, di mana besar sudut A itu adalah 2A tambah 10 derajat. Maka berlakulah 2A tambah 10 derajat sama dengan 70 derajat. 2A sama dengan 60 derajat, dan kita peroleh A sama dengan 30 derajat. Sudut P sama besar dengan sudut B, berarti sudut B sama dengan nilai A yang telah kita peroleh, yaitu 30 derajat. Sudut B kita peroleh A ditambah 14 derajat, sehingga kita peroleh 30 tambah 14 menjadi 44 derajat. Sudut Q, karena trapesium itu totalnya adalah 360 derajat, maka untuk mendapatkan besar sudut Q, kita mencarinya dengan 360 derajat dikurang dengan 70, dikurang 44 derajat, dikurang 30 derajat. Kenapa dikurang? Karena itulah 3 sudut yang diketahui pada soal. Sudut R kita peroleh dari sudut D, karena keduanya adalah sudut yang saling bersesuaian, sehingga sudut R sama dengan 44 derajat. Nah, materi kekongruenan dan kesebangunannya cukup sampai di sini dulu ya. Mudah bukan? Jika kalian ada pertanyaan mengenai materi kali ini, mari kita diskusikan bersama-sama. Sekian materi kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih.